Baik, selamat pagi Bapak. Saya atas nama Mardia Story, kelas A reguler sore, semester 7, ingin menjelaskan isi daripada buku kajian seminar masalah-masalah sosial, buku ke-10 yang berjudul Sudut Pandang Bagaimana Memahami Masalah Sosial. Pada bab pertama yaitu studi tentang problem sosial. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, obat-obatan, dan semua masalah lainnya ditangani di sini. Namun justru karena topik-topik ini begitu akrab, mereka sering tidak dipahami dan kurangnya wawasan yang terutama yang menjadi penyebab konvensional interpretasi peristiwa begitu mudah diterima. Mereka adalah akal sehat, namun bergantung pada penjelasan yang tampak biasa saja masalahnya, seperti yang dikatakan Randall Collins bahwa untuk setiap penafsiran yang masuk akal, biasanya ada pose pandangan yang sama masuk akal bagi mereka yang percaya itu. Perbedaan seperti itu sulit diatasi tanpa bukti dan kerangka kerja untuk mengajukan pertanyaan tentang bukti itu sendiri. Sayangnya kadang-kadang ternyata ada unsur-unsur penting dari kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang mencoba untuk menembus melalui celah penjelasan otomatis yang diberikan oleh anak-anak, pasangan pramuniaga, dan yang lainnya agar menemukan elemen yang tidak jelas dari presentasi mereka. Dan para sosiolog ini melakukan hal yang sama, menggunakan sudut pandang ilmu sosial sebagai salah satu pendiri sosiologi. Emil Durkheim berkomentar, sebuah ilmu masyarakat kadang-kadang menyebabkan orang melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, yang biasa untuk tujuan ilmu apapun itu adalah untuk membuat penemuan, dan semua penemuan seperti itu lebih atau kurang dan pendapatnya diterima. Definisi problem sosial memberikan pengarahan demikian. Inilah definisi yang digunakan dalam buku ini. Dan problem sosial adalah kondisi berbahaya yang diidentifikasi oleh sejumlah besar orang dan diakui secara politik sebagai kebutuhan untuk perbaikan. Dan menurut definisi ini, problem sosial memiliki 3 aspek yang hendaknya dibahas. Dan bagian pertama adalah bagian yang objektif memperlihatkan tingkat bahayanya. Yang kedua, sebuah komponen subjektif menunjukkan bahwa satu kondisi yang berbahaya telah diidentifikasi dan debat politik pun berlangsung. Dan yang ketiga, sebuah aspek otomatis menunjukkan bahwa orang percaya kondisi tersebut dapat diperbaiki. Yang kedua dengan judul aborsi. Bab kedua dengan judul aborsi. Dalam mitologi Yunani, Atlas dikutuk untuk mendukung dunia di pundaknya, dan hari ini rahim seperti atlas tubuh Atlas itu mengandung beban generasi yang akan datang maupun konflik sosial yang pahit. Pada tingkat yang masuk akal, konflik ini adalah tentang status embrio yang berkembang di dalam rahim. Apakah itu manusia atau calon manusia? Jika embrio dianggap sebagai suatu pribadi, maka aborsi adalah pembunuhan. Tetapi jika embrio itu dianggap sebagai calon manusia, berarti aborsi adalah hak wanita untuk mengendalikan kesuburannya. Dan setiap pendirian mencerminkan asumsi yang tidak dapat diverifikasi tentang kapan kehidupan manusia dimulai, dan sengketa yang tidak dapat dituntaskan. Fakta ini meningkatkan konflik karena para aktivis atau pro-choice dan pro-life percaya bahwa mereka membela posisi moral. Namun sewaktu mempertimbangkan moralitas aborsi, Anda hendaknya ingat bahwa pokok bahasan memiliki beberapa aspek bagi mereka, dan ada yang tidak jelas. Dalam hal ini, konflik mengenai aborsi juga mengenai hubungan pria dan wanita dengan satu sama lain, dan kegiatan mereka di luar keluarga. Hal ini juga singkatnya tentang apakah perempuan dan laki-laki harus sama. Oleh karena itu, konflik moral atas apa yang ada dalam rahim melambangkan hubungan sosial di luar rahim itu sendiri. Bab ketiga dengan judul Gender Inequity. Barang dan jasa membuat kebijakan publik, menafsirkan kehendak, dan menyembuhkan orang sakit. Itu adalah dunia yang dimana ayah tahu yang terbaik. Memang dalam serial televisi nama itu, Jim Anderson pergi setiap hari di mobil keluarga
untuk menjual asuransi, sementara Margaret tetap di rumah dan terisolasi dan bergantung pada orang lain. Dia tidak punya pekerjaan dan mungkin bahkan tidak punya SIM. Tugasnya adalah mengawasi anak-anak, rumah yang bersih, memesan pengiriman bahan makanan, menyiapkan makan malam, dan melakukan apapun yang Jim butuhkan. Dan bahkan perusahaannya mengira dia menyediakan jasa dukungan. Setibanya di rumah, anak-anak memberikan kepada mereka problem-problem atau masalah-masalah kecil yang ia selesaikan sebelum setiap pertunjukan berakhir. Tentu saja ini intinya adalah bahwa adalah bapak yang tahu yang terbaik menurutnya. Dalam retrospeksi sepertinya sangat buruk setelah sekolah khusus. Tetapi pertunjukan ini memperlihatkan bagaimana orang mengira seharusnya kehidupan berumah tangga yang satu dianggap sebagai pembantu rumah tangga bagi yang lain, atau untuk lebih charitable, tugas-tugas keluarga wanita yang telah menikah seharusnya menjadi pusat kehidupan mereka, dan sebaliknya kemampuan ekonomi manusia seharusnya menjadi pusat kehidupan mereka. Bab keempat dengan judul kesenjangan ras dan etnis. Sejarah Amerika kita diberitahu adalah cerita tentang bagaimana individu kasar meninggalkan tirani dunia lama untuk menaklukkan padang gurun dan membangun kehidupan yang lebih baik dan yang baru. Seraya waktu berlalu, mereka menciptakan bangsa baru yang pertama, bangsa yang menurut Thomas Jefferson menyatakan kebenaran ini sebagai bukti nyata bahwa semua manusia diciptakan sederajat. Mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tak dapat dicabut, seperti kehidupan, kemerdekaan, dan pengejaran kebahagiaan. Dan memang cerita berlanjut, kebebasan dan kemakmuran hari ini hasil dari upaya dari para pionir yang pemberani itu, seperti kebanyakan mitos yang satu ini yang memiliki unsur-unsur kebenaran. Amerika Serikat memang baru karena standar moral bahwa semua manusia diciptakan sama dan seharusnya bebas, dan belum pernah ada sebelumnya, dan dapat dikatakan bahwa cerita dari 2 abad terakhir telah menjadi realisasi bertahap nilai baru ini, tidak hanya di sini tapi di seluruh dunia. Selain itu, masyarakat yang muncul dari waktu ke waktu adalah masyarakat baru, industri, dan kapitalisasi yang dicirikan oleh dinamika yang sempurna dan sesuai dengan nilai yang baru. Banyak kemajuan telah terjadi, tapi seperti kebanyakan. Bab kelima dengan judul kemiskinan. James Hilliard bekerja di sebuah pabrik pemrosesan ikan di Cedar Key, Florida, sebuah kota kecil di pesisir Teluk Meksiko, dan istrinya Mary bekerja di toko kenyamanan. Pada suatu sore dia melangkah ke beranda untuk menyambut anak-anaknya dan jatuh karena kejang-kejang. Mary membawanya ke rumah sakit terdekat 90 mil jauhnya di mana dia tinggal selama 3 hari, dan ia kemudian menghabiskan beberapa minggu untuk memulihkan diri di rumah. Dan contoh ini menggambarkan beberapa dilema wajah yang buruk di mana keluarga Hilliards tidak memiliki asuransi situasi yang umum akibat penyakit yang diderita oleh James, dan mereka harus membayar utang lebih dari $10,000 AS yang tidak mampu mereka bayar. Dia kehilangan pekerjaannya, mereka diusir dari rumah kecil mereka. Setelah keluarga Hilliards tinggal di dalam mobil mereka selama beberapa hari, teman-teman mereka menemukan dan mengatur untuk menjaga anak-anak dan agar James dan Mary tidur di gudang gereja mereka, dan akhirnya mereka menemukan satu rumah kamar tidur untuk ditinggali. Contoh ini juga menunjukkan beberapa dilema yang dihadapi oleh mereka yang akan menolong orang yang miskin, misalnya kayak Yakobus dan Maria yang tidak memiliki keluarga dekat, tetapi mereka memiliki jaringan teman-teman yang semuanya tinggal di dekat jurang kemiskinan.
Dan kesamaan ini berarti kemampuan mereka untuk membantu terbatas. Dan sewaktu para dokter melihat James, mereka tidak hanya mendiagnosis penyakit, mereka menghadapi kemiskinan keluarga Hilliard. Seringkali harus memilih antara membeli obat dan membayar sewa. Dan sewaktu guru mengirimkan pekerjaan ke rumah, mereka tidak hanya menghadapi pendidikan, tetapi juga kemiskinan. Anak-anak mereka tidak punya tempat untuk mengerjakan PR karena mereka tinggal di mobil, dan kemudian dengan teman-teman belakangan mereka hanya memiliki kamar yang sempit dan di dalam rumah di dalam mobil, di dalam rumah di dalam sebuah mobil. Sewaktu James mulai minum terlalu banyak akibat penyakitnya, seorang penasihat tidak hanya menghadapi perilaku merusak diri, tetapi juga kemiskinan. Karena tidak ada perawatan lingkungan yang terpencil ini, Yakobus dan Maria hanya menangani problem itu sebaik mungkin. Kemiskinan mempengaruhi setiap dimensi kehidupan. Istilah ini merujuk pada tingkat pendapatan di bawah pendapatan di bawah atau keluarga mengalami kesulitan dalam menjalani hidup. Kata bertahan hidup adalah kunci orang miskin. Meskipun sulit memperoleh makanan, penaungan, dan perawatan medis, meskipun Hilliards adalah keluarga fiktif, mereka mewakili keadaan ini. Akibatnya kami untuk perilaku terlihat penuntutan perilaku heroik dari orang-orang seperti mereka, orang-orang yang tidak memiliki banyak pilihan, dan kemudian menghukum mereka yang jatuh di tepi jalan. Dan kita membuat tuntutan semacam itu terutama karena kurangnya pengenalan terhadap apa artinya menjadi miskin dalam masyarakat yang makmur. Baik, itu adalah beberapa analisis dari isi buku kajian seminar masalah-masalah sosial yang ke-10. Baik, terima kasih, selamat pagi Pak.